Bahasa. Jumpa lagi bersama saya, Kiki di sini. Kali ini saya ditemani dua rekan dosen saya, ada Pak Jonter di sini dan juga ada Ibu Christine di sini. Selamat datang di modul mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang begitu penting di bagian awal penulisan jurnal ilmiah. Karena sesuatu ini akan mempengaruhi bagaimana pembaca kita, maksud saya, akan mempengaruhi calon pembaca kita untuk meneruskan membaca tulisan kita atau tidak. Dalam konteks jurnal ilmiah, hal ini akan ditentukan oleh bagaimana kita menulis judul, menulis abstrak, menulis bagian pendahuluan dan juga landasan teori. Untuk itu, mari kita berbincang-bincang dengan dua narasumber kita, Pak Jonter dan Bu Christine hari ini. Silahkan Bapak dan Ibu menyapa teman-teman mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, salam bahasa. Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa kembali. Baik, langsung saja ya. Bapak Ibu biasanya ya, ini dari rekan-rekan mahasiswa, mereka itu suka bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana sih cara menulis judul jurnal ilmiah yang baik? Karena seringkali mereka juga bingung, Bu Kiki, kita menulis topik dulu atau menulis judul dulu? Mungkin Ibu Christine bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Bu Kiki atas pertanyaannya. Begini rekan-rekan mahasiswa ya, dalam membuat judul kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini ya. Yang pertama pasti kita tentukan topiknya dulu ya. Jadi jangan sampai topik itu melesat dari judul ya. Jadi harus mencantumkan, menggambarkan topik dengan jelas gitu. Misalnya seperti ini, peran serta mahasiswa dalam kegiatan di kampus ya, mengurangi jumlah kriminalitas. Nah itu topiknya ya. Lalu judulnya yang jelas harus berkaitan dengan topik tadi. Misalnya peran organisasi dalam mengurangi jumlah tindak kriminalitas mahasiswa di Kota Tangerang. Nah itu sudah berkaitan kan antara topik dengan judul. Ya itu yang pertama ya. Oke, yang kedua, judul harus jelas, mudah dipahami, mendahulukan topik, disusul objek dan tempat penelitian. Oke. Misalnya seperti ini. Analisis kesalahan berbahasa dalam menulis dan mengembangkan paragraf pada mahasiswa program studi PGSD Fakultas Pendidikan UPH. Nah itu kan urut tadi ya, jadi topiknya dulu, lalu objeknya, lalu baru yang ketiga tempat penelitian. Nah itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, ketentuan yang ketiga ketika Anda menulis judul harus memperhatikan. Yang ketiga itu judul itu tidak boleh ya ditulis dengan kalimat yang puitis. Ya, artinya kalimat-kalimat yang menyebabkan ambigu gitu ya Bu Kiki ya. Ya misalnya seperti ini, menyingkap tabir perceraian ya di Kota Tangerang ya. Tabir itu kan seperti apa itu kalimatnya ambigu gitu, banyak makna gitu ya. Ya. Yang betul itu misalnya faktor-faktor penyebab kawin cerai di Tangerang seperti itu ya, Vicky ya. Oke, cukup jelas ya rekan-rekan mahasiswa. Lalu yang keempat ya, Vicky ya. Yang keempat itu judul itu harus singkat, ya, harus singkat ya. Tidak boleh meninggalkan topik ya. Maksimal itu 15 kata ya, jadi nggak boleh lebih yang panjang sekali, itu tidak boleh. Itu yang keempat. Lalu yang terakhir, yang kelima ya, judul itu harus dalam frase berita ya, tidak boleh dalam kalimat tanya. Misalnya apakah hubungan antara antara faktor genetik dengan penyakit hipertensi pada pasien. Nah itu kan kalimat tanya ya, jadi harus dalam bentuk kalimat berita. Misalnya hubungan atau korelasi antara faktor genetik ya dengan penderita penyakit diabetes itu ya. Itu judul ya. Lalu
ternyata ada beberapa, ada lagi ya. Yang keenam itu judul itu harus logis. Ya, jadi kalimat dalam judul itu ada logis. Lalu yang terakhir ya, harus mematuhi syarat-syarat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu jadi ada 7 syarat untuk penulisan judul. Ya, rekan-rekan mahasiswa sudah cukup jelas? Saya pikir sudah cukup jelas ya, terutama bagian yang supaya membuat bahasanya tuh lugas ya Bu ya, karena ini untuk jurnal ilmiah ya, jadi tidak boleh puitis ya. Kalau mau berpuitis-puitis silakan menggunakan media lain ya Bu ya. Betul. Menarik sekali Bu. Baik, kemudian pertanyaan yang lain nih, biasanya mahasiswa itu biasanya agak bingung Pak kalau diminta untuk menulis abstrak. Karena kadang juga beda-beda ya Pak ya, ada yang seperti ini, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya begini Pak, fungsi dari abstrak itu apa sih kalau menurut Pak Jonter, sehingga kita bisa menuliskan teks pada tulisan abstrak itu dengan lebih efektif gitu Pak? Apakah ada tips dari Bapak? Silakan. Ya, terima kasih Bu Kiki. Halo rekan-rekan mahasiswa. Sebelum kita memahami fungsi abstrak, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 2 versi untuk menuliskan abstrak. Yang pertama adalah Anda boleh dari awal menuliskannya, ya, artinya sudah mempersiapkan kerangkanya. Lalu yang kedua, sesungguhnya yang paling bagus menurut saya, kalau memang kita masih pemula, itu biasanya abstraknya terakhir saja ditulis. Itu konsepnya ya. Tapi setelah penelitian selesai iya, ya Pak. tapi rekan-rekan nanti boleh memilih ya, karena memang itu tergantung pada rekan-rekan mahasiswa. Kalau memang sudah punya alur berpikir yang jelas, ya silakan. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena sebenarnya fungsi abstrak itu adalah ringkasan umum dari rencana penelitian kita. Ringkasan Ya. umum. Jadi ringkasan umum. Nah, ibaratnya begini. Kalau kita membaca sebuah novel, itu biasanya kan ada sinopsis. Nah, jadi ada gambaran penceritaan di sana. Nah, di dalam karya ilmiah, kita sebut itu dengan istilah abstrak. Jadi, abstrak itu adalah bagian atau miniatur kecil pemikiran kita bahwa nanti rencana penelitian kita sudah ada di sana. Nah, makanya rekan-rekan mahasiswa nanti apa saja yang harus ada di abstrak, kan begitu ya. Nah, jadi dengan miniatur tadi yang harus ada, Anda harus perhatikan. Misalnya ada tahunnya, ada identitas Anda di sana, lalu nanti ada tujuan penelitiannya, lalu nanti ada metode yang Anda gunakan, lalu ada kesimpulan, dan lalu nanti juga akan ada hasil sebelum ke kesimpulan tadi. Dan yang jangan lupa rekan-rekan mahasiswa, di dalam abstrak itu Anda harus membuat yang namanya kata kunci. Nah, kata kunci ini biasanya itu berupa kata-kata yang memang terdiri atas minimal 5 kata yang menjadi interpretasi dari judul penelitian Anda. Nah, oleh karena itu rekan-rekan mahasiswa sebenarnya kalau ditanya bagaimana cara menulis abstrak, sesungguhnya banyak versi ya, tergantung nanti pengelola jurnalnya seperti apa mintanya. Tapi kriteria umum yang ada di sana, misalnya yang pertama, abstrak itu jumlah katanya tidak boleh melebihi dari 300 kata. Umumnya yang paling baik sebenarnya 250 sampai 300. Rentangnya ada di sana. Nah, kita usahakan jangan sampai melebihi itu. Atau kalau bisa 250 itu bagus. Ya, tapi tergantung lagi rekan-rekan, ini tergantung dari ketentuan dari penulis pengelola jurnal juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya yang kriteria yang umum itu adalah cara menulisnya itu memang disatukan semua, satu paragraf. Jadi kita tidak bisa pisah antara identitas, judulnya, metode permasalahannya, hasil penelitiannya, dan simpulan, dan bahkan nanti di bagian kata kuncinya. Itu harus satu paragraf. Nah, lalu yang ketiga, abstrak itu memang tidak boleh melebihi dari 1 halaman kertas penulisan. Jadi biasanya memang karena ini kan ringkasan, jangan sampai nanti rekan-rekan mahasiswa abstrak Anda malah 2 halaman misalnya, 3 halaman. Nah, ini abstrak atau bagian pendahuluan. Nanti itu menjadi sebuah kesan tersendiri dalam pembaca Anda. Jadi ada sedikit aneh membacanya karena itu bukan abstrak. Ingat kembali rekan-rekan bahwa abstrak adalah ringkasan. Nah, bagaimana dengan ringkasan yang sedemikian rupa, orang yang akan membaca atau calon pembaca kita memang tertarik seperti apa kerangkanya. Kira-kira begitu Bu Kiki. Baik. Dan berarti kata kunci yang minimal 5 tadi itu sebenarnya untuk membantu
calon pembaca kita untuk menemukan artikel penulisan kita gitu ya Pak ya. Ya, jadi kata kunci itu kan sebenarnya kata-kata yang memiliki kekuatan, ide-ide penting dari penurunan judul itu. Sehingga memang nanti kalau bisa, dan yang paling baik, kata kunci itu tolong diurutkan secara alfabet. Nah, ya. Tolong diurutkan secara alfabet, karena dengan begitu kita mengerti alur berpikirnya dari hal yang paling namanya juga alfabet ya, A sampai Z misalnya urutannya nanti, itu mempermudah orang berpikir seperti apa sebenarnya substansi dari judul itu. Nah, kira-kira begitu Bu Kiki. Baik, terima kasih Pak Jonter, jadi lebih jelas ya cara membuat abstrak ya. Jadi tips-tipsnya. Terima kasih Pak Jonter. Nah, kemudian setelah itu biasanya setelah membaca judul, kemudian membaca abstrak, kita sebagai calon pembaca ya dari sebuah jurnal ilmiah itu juga biasanya akan membaca bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini juga akan menentukan ya apakah kita sebagai calon pembaca itu akan melanjutkan membaca penelitian ini atau tidak. Nah, untuk itu Bu, bagian pendahuluan ini kan penting ya Bu, jangan sampai kita menulisnya membosankan gitu ya Bu ya. Jangan sampai pembaca itu jadi berhenti gitu ya, aduh ini jelek, nggak jadi baca gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu, jadi tipsnya bagaimana Bu supaya pendahuluan kita ini lancar ya, Pak, mengalir dengan baik gitu. Oke, terima kasih Bu Kiki ya. Oke, rekan-rekan mahasiswa, dalam menulis pendahuluan Anda harus memperhatikan beberapa hal juga. Yang pertama itu pendahuluan itu isinya deskripsi masalah yang akan Anda teliti, harus jelas deskripsinya ya. Lalu yang kedua Bu Kiki ya, alasan logis kenapa Anda meneliti masalah itu ya, itu juga harus jelas. Lalu yang ketiga, posisi Anda sebagai seorang peneliti ya dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya ya. Bagaimana posisi Anda. Jadi Anda harus menulis penelitian sebelumnya, meneliti bla bla bla, meneliti ini lalu posisi Anda itu di mana gitu ya. Lalu berikutnya lagi rumusan masalahnya harus jelas dituliskan di situ ya. Lalu yang terakhir permasalahan yang Anda sampaikan itu penting dan urgen ya. Maka harus diadakan penelitian lebih lanjut. Nah, itu Bu Kiki secara garis besar pendahuluan isinya seperti itu gitu. Terima kasih Bu. Jadi tidak ada ya di bagian pendahuluan itu alasan yang subjektif karena ini menarik bagi peneliti gitu ya Bu. Tidak bisa, karena menarik bagi Anda belum tentu menarik bagi orang lain, bukan ya. Jadi alasannya harus logis ya dan urgent itu tadi ya Bu ya. Waduh, terima kasih Bu. Nah, setelah bagian pendahuluan tentu kita juga mengenal adanya bagian landasan teori. Nah, sebenarnya Pak, fungsi dari menuliskan landasan teori itu apa sih Pak, dan bagaimana tipsnya untuk menuliskan bagian tersebut? Ya, baik. Terima kasih Bu Kiki. Untuk rekan-rekan mahasiswa, teori itu merupakan sebuah proposisi ataupun definisi-definisi dari bagian-bagian yang berhubungan dengan variabel penelitian Anda. Nah, dengan adanya teori, maka ini berarti fungsinya sangat penting. Nah, ada beberapa fungsi sebenarnya sehingga itu dikatakan penting. Nah, yang pertama, teori itu paling tidak memberikan penjelasan atau definisi dari variabel penelitian Anda. Nah, biasanya di dalam penelitian itu kalau di tingkat S1 itu minimal 2 variabel penelitian. Nah, berarti nanti di dalam teori Anda akan terlihat konsep atau definisi dari 2 variabel penelitian itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, fungsinya itu bisa menjadi prediksi atau meramalkan kira-kira nanti permasalahan ini akan dijawab seperti apa gitu. Jadi teori itu sangat penting untuk meramalkan bagaimana permasalahan itu, dan tentunya dengan peramalan itu kita akan tahu nantinya bagaimana solusi yang tepat atas masalah yang sudah diajukan di bagian pendahuluan. Nah, makanya teori itu sangat penting. Nah, yang ketiga, juga nanti teori itu mampu memfokuskan yang disebut variabel penelitian. Jadi kalau tidak ada teori, Anda bingung, ini mau kita bawa kemana? Kalau kita punya teori, maka nanti variabel penelitian itu atau judul itu nanti sudah fokus. Nah, inilah mengapa rekan-rekan saya selalu mengatakan begini.
jangan pernah menulis sesuatu kalau Anda tidak punya teori, tidak punya buku, tidak punya jurnal. Karena apa? Nanti di tengah-tengah penulisan Anda, kita bingung dan stuck. Berhenti, karena apa? Ini mau dibawa kemana gitu ya. Nah, artinya apa? Berpikirlah bahwa teori itu sangat penting, oleh karena itu miliki atau kuasai teorinya dulu, baru kita nanti bisa melakukan penulisan dengan baik. Nah, inilah mengapa teori sangat penting. Dan sedikit tambahan yang perlu saya sampaikan, untuk teman-teman mahasiswa, sebenarnya pernah ditanyakan berapa lama sih buku atau teori itu bisa boleh kita pakai, kan begitu ya. Nah, standar yang paling umum kalau secara teori tentang teori gitu ya, itu biasanya yang paling baik 10 tahun terakhir. Kalau buku ya, buku cetak gitu. Dan kalau dia jurnal biasanya 5 tahun terakhir. Nah, disarankan memang di dalam penulisan itu, teori itu kita memang harus yang mutakhir. Yang mutakhir dalam arti kata, karena keilmuan itu kan terus berkembang, dinamis, ya diharapkan kita mencari buku-buku yang memang terkini. Namun rekan-rekan mahasiswa, ini tidak paksaan dan tidak patokan, karena ternyata teori-teori yang mungkin dianggap lama itu masih relevan dengan sekarang, yaitu boleh digunakan. Teori-teori klasik gitu ya, teori-teori klasik itu tepatnya. Jadi jangan dianggap wah ini udah usang karena sesuai teori harus 10 tahun. Tidak juga. Kita tetap melihat bagaimana sebenarnya permasalahan sedang Anda angkat, sedang Anda ambil untuk menjadi bahan penelitian kita. Kira-kira begitu, Bu Kiki. Berarti begini ya Pak, bisa dibilang bahwa di landasan teori itu selain ada penjelasan mengenai konsep-konsep, ya juga penjelasan mengenai teori sebagai istilahnya apa? Saya masih ingat dulu profesor saya bilang, andaikan kita ini adalah chef ya, ahli memasak. Dalam penelitian itu kan kita sedang proses memasak, sehingga landasan teori itu seperti pisau ya Pak ya? Iya. Pisau. Oh, kalau untuk penelitian yang ini kita pakai pisau yang ini. Kalau untuk penelitiannya itu kita pakai pisau yang lain lagi. Begitu ya Pak ya? Iya. Seperti pisau untuk memotong buah, mengupas buah dengan pisau untuk memotong daging kan berbeda gitu ya Pak. Jadi penguasaannya dibutuhkan apa ya, keahlian dulu gitu ya Pak ya? Iya, betul. Kalau boleh sedikit menambahkan, jadi teori seperti fungsinya tadi kan meramalkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya teori tidak bisa terpisah dari metode yang Anda pakai nantinya. Karena apa? Kalau di teorinya nanti sudah tepat tapi metodenya salah, juga nanti penempatan teori itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga dia tidak bisa meramalkan atau memberikan solusi pada permasalahan yang sudah ditetapkan di bagian bab pendahuluan. Nah, inilah mengapa nanti sebenarnya teori itu sangat berintegrasi dengan metode yang dipakai. Karena kesalahan itu, teori itu bukan menjadi sebuah pisau analisis, malah justru ini ada beberapa mahasiswa yang salah berpikir teori itu dibanyakin, diperbanyak supaya tebal tulisannya, menumpuk, banyak-banyak pendapat ahli diambil. Tapi sebenarnya kan itu keliru, itu bukan berteori namanya. Itu Anda sedang copy paste semua pendapat-pendapat, jadi tidak menguatkan. Begitu sih Bu Kiki. Iya, terima kasih Pak. Wah, luar biasa. Hari ini kita sudah membahas banyak ya tentang bagian awal dari penulisan jurnal ilmiah ya. Ada judul, abstrak, pendahuluan itu sendiri, dan juga landasan teori, dan bagaimana ketika kita menyusun semuanya ini harus dengan hati-hati ya, penuh pertimbangan ya, sehingga semuanya akan menjadi menarik ya, dan tidak membuat calon pembaca kita lari dan tidak menyelesaikan tulisan kita. Nah, untuk itu saya punya satu pesan kepada teman-teman di sini. Jangan pernah ragu untuk konsultasi dengan dosen Anda ya. Jangan pernah takut ya, karena sesungguhnya ketika Anda banyak berdiskusi tentang hal-hal seperti ini untuk tulisan Anda, sebenarnya akan diskusi-diskusi itu akan semakin memantapkan ya kerangka dan juga bahkan penulisan dari bagian awal ini, sehingga penelitian Anda akan sukses ya. Jadi jangan pernah lari dari dosen ya, justru temui mereka ya dan diskusilah. Terima kasih Pak Jonte dan Christine ya. Sampai jumpa di modul bahasa Indonesia yang lain ya, dan salam bahasa.